Shalom. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tema-tema yang diberikan oleh sinode kita akan lihat bersama-sama. Tema besar sinode, ia melawat dan membawa kelepasan baginya. Lukas 1 ayat 6-8. Lalu subtema Badan Pekerja Sinode, pemberdayaan umat adalah wujud lawatan Allah, Lukas 2 ayat 15. Dan tema khusus hari ini dalam kaitan dengan Minggu Adventus kedua, tema teksnya adalah menantikan Kristus dengan pertobatan dalam perbuatan kasih, keadilan dan rasa syukur. Lukas 3 ayat 1-20. Itulah tema tekstual Sinode GKI Minggu Adventus kedua hari ini. Kita berada di tepat hari ini 343. Hari ke-343 dari 365 hari di tahun ini. Berarti kita hanya menyisahkan kurang lebih 2-3 minggu ke depan untuk mengakhiri tahun ini, dan juga minggu kedua di bulan Desember dan minggu ke-49 di tahun 2024. Ada dalam renstra tahun pemberdayaan GKI 2024 yang terfokus pada Kristus memberdayakan persekutuan GKI guna memberdayakan pribadi, keluarga dan dunia. Sedangkan tema tekstual ini berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus ke dunia. Bagaimana sikap dunia saat tampilnya tokoh-tokoh pendahulu hamba-hamba Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, dan apa pesan-pesan Allah dalam kaitan dengan masa-masa penantian kudus atau Adventus. Ini yang akan kita renungkan secara singkat pada ibadah pertama ini. Ada kurang lebih 6 hal secara singkat akan kita lihat dari 20 ayat ini. Allah adalah sang sutradara tunggal yang menciptakan dunia segala isinya termasuk manusia. Dan Allah juga ketika menciptakan manusia, Dia tidak membiarkan makhluk yang namanya manusia yang disebut dengan imago Dei, segambar serupa dengan Allah, bahasa Latinnya image of God. Gambar dan rupa Allah ada pada diri manusia. Maka Allah tidak pernah sedikit pun membiarkan manusia hanyut dalam dunia dan binasa dalam dunia. Itulah komitmen hebat Allah yang selalu mencari manusia untuk menyelamatkan manusia dengan berbagai cara. Kejatuhan manusia, kejahatan manusia, dekadensi, degradasi moralitas bangsa ditegur Allah dengan cara Allah sendiri sejak perjanjian lama. Allah memilih Ebed Yahweh, hamba-hamba Allah, untuk mewujudkan maksud Allah, menegur pemimpin yang salah, menegur kehidupan yang salah, pola kehidupan sosial antropologis dalam kebersamaan yang salah dan keliru, ditegur Tuhan, diarahkan, kadang-kadang cukup keras. Ini tidak boleh dibantah oleh manusia siapapun, apalagi para nabi-nabi yang adalah utusan Allah, para rasul dipilih Tuhan untuk
menyampaikan pesan Tuhan. Tidak boleh ada yang coba membantahnya. Kalau saudara membantahnya, berarti saudara menjadi alat penentang Tuhan. Dan ingat Saulus, saudara akan dicari oleh Tuhan. Kalau saudara menantang hamba-hamba Tuhan, kalau saudara menantang gerejanya, saudara akan berhadapan dengan Tuhan yang punya gereja dan memanggil hamba-hambanya. Kami no problem, silakan. Mau kritik kami silakan, itu tugas kami untuk menyampaikan apa yang jahat, apa yang tidak benar, apa yang rusak supaya lurus. Semua ini kita punya tugas, karena kami bertanggung jawab dengan di atas, bukan dengan sinode, bukan dengan siapa-siapa, tetapi secara organisatoris kami punya wadah, yaitu sinode GKI yang jelas dan tegas berdiri teguh di tanah ini untuk mewujudkan maksud-maksud Allah, dan tidak ada yang dapat melawan Tuhan untuk mengalahkan pekerjaan Allah. Saya mengawali dengan itu dulu, baru kita masuk 6 hal penting tadi. Saya sedikit memberikan gambaran. Jadi bukan hanya Yohanes Pembaptis yang dipilih Tuhan, yang memulai perjalanannya di Galilea, ya di pinggir sungai Yordan dan seterusnya ini, memberitakan hal-hal yang hebat, dan seterusnya diserahkan kepada Yesus yang lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi sudah terjadi, Allah memilih para nabi Tuhan, para manusia Tuhan, para hamba-hamba Tuhan untuk meluruskan, untuk menyatakan salah, untuk menyelamatkan, membawa ke jalan yang benar, menegur dosa. Tidak ada kompromi dengan siapapun, karena Allah mau supaya saudara tidak hidup terus dalam dosa. Berbaliklah dan bertobatlah, maka saudara akan diselamatkan. Amin ya, amin. Dari bagian ini kita akan melihat ada 4 hal penting. Pertama, 6 hal penting secara singkat. Kehadiran hamba Tuhan Yohanes Pembaptis dan estafetnya dilanjutkan Tuhan Yesus Kristus dalam tatanan sistem pemerintahan kekuasaan dunia. Itu pada pasal 3 ayat 1 dan 2a sampai 2a. Ada 7 pemimpin dunia dengan wilayah kekuasaannya masing-masing disebut jelas. Kehadiran hamba Tuhan Yohanes Pembaptis di tengah-tengah sistem pemerintahan dunia yang jelas. Yang kedua adalah waktu kehadiran hamba Tuhan dan misi Allah yang tegas dan jelas bagi kehidupan dunia saat itu. Pasal 3 ayat 2b sampai 9. Dan yang ketiga, dialog membahas apa tindakan iman umat Allah di masa Adventus oleh orang-orang yang telah dirubah oleh Tuhan. Ayat 10 sampai 17, 10 sampai 14. Lalu yang keempat, penjelasan jati dirinya Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan, tentang Tuhan Yesus Kristus atau Sang Mesias pada ayat 15 sampai 16. Dan yang kelima, akibat manusia yang tidak mau berubah dan bertobat di masa penantian kudus atau Adventus pada ayat 17. Dan terakhir, tantangan misi Allah dalam dunia bagi semua orang hamba Tuhan dan semua orang yang menantikan kedatangannya. Itu pada ayat 18 sampai 20 terakhir. Mari kita lihat secara singkat beberapa hal penting kita belajar dari firman Tuhan dan apa pesan Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah kehadiran hamba Tuhan Yohanes Pembaptis dan yang akan diteruskan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam tatanan sistem pemerintahan yang jelas. Ada 7 raja, bukan 7 raja, 7 pemimpin dalam kapasitasnya, profesinya masing-masing. Itu disebutkan lengkap pada ayat 1 sampai dengan 2a, dicatat lengkap. Yang pertama adalah Kaisar Tiberius, yang kedua Gubernur Pilatus di provinsi Yudea
Raja Herodes yang ketiga, provinsi Galilea. Filipus saudaranya Raja Herodes, ini raja di wilayah Iturea Trakonitis. Yang keempat, Lasanias, raja wilayah Abilene. 5, yang keenam, Imam Besar Hanas. Dan yang terakhir 7, Imam Besar Kayafas. Masing-masing pemimpin dimunculkan jelas dalam Alkitab bahwa kehadiran hamba Tuhan di tengah sistem pemerintahan dan penataan pemerintahan, bahkan pun juga penataan pelayanan imam-imam besar ini jelas. Jadi bukan Yohanes Pembaptis hadir tanpa ada sesuatu, tanpa ada sistem pemerintahan yang jelas. Tapi disinilah tugas seorang hamba Tuhan untuk hadir di tengah-tengah komunitas manusia, tetapi juga di tengah-tengah sistem yang jelas, kepemimpinan yang sedang berlangsung. Nah, ini sangat penting untuk membawa kita untuk melihat selanjutnya, karena berdasarkan acuan inilah kita akan memperhatikan apa tugas selanjutnya yang dilakukan hamba Tuhan Yohanes Pembaptis dalam sistem pemerintahan dan kepemimpinan dunia saat itu. Nah, yang kedua, waktu kehadiran hamba Tuhan dengan misi Allah yang tegas jelas bagi kehidupan dunia saat itu pada ayat 2b sampai dengan ayat 9. Kita bisa lihat dengan kata-kata yang digunakan di mengutip nubuat Nabi Yesaya, dan sangat luar biasa disampaikan tentang misi Allah untuk sebuah reformasi total, reformasi di segala bidang. Ini yang dimunculkan lewat nubuatan Nabi Yesaya, dikutip lagi oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kita perhatikan sama-sama apa yang diungkapkan pada ayat 2b sampai dengan ayat 9. Coba Bapak Ibu lihat dalam Alkitab apa yang diungkapkan oleh Alkitab di situ. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 4, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Yohanes mengutip nubuat hamba Tuhan Yesaya. Sama misi tadi yang saya sampaikan di awal. Apa tujuan kata-kata ini? Nah, kita bisa perhatikan apa saja yang kita lihat dari ayat 2b sampai ayat 9. Cukup banyak hal dalam kaitan dengan pertobatan dan pembaharuan hidup manusia. Ada suara berseru-seru. Pertama adalah kata kerja, persiapkan jalan untuk Tuhan. 2, luruskan jalan baginya. Artinya ada yang bengkok, luruskan. Mau sampai tujuan jangan bengkok, harus lurus. Nah, lurus bagaimana? Dengar firman, lakukan. Lanjut. Setelah itu apa lagi? Ayat 5, lembah akan ditimbun supaya rata, setiap gunung, bukit menjadi rata, supaya jangan menjadi penghalang. Yang berliku-liku diluruskan, jangan bengkok. Berlekuk-lekuk akan diratakan, semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Ini tujuan dari yang tadi disebut di atas. Itu menyangkut kehidupan manusia. Ini bukan soal pembangunan sebuah kota baru, bukan. Membangun karakteristik bangsa, membangun manusia-manusia yang bermoralitas baik, yang juga punya spiritualitas yang benar-benar dapat diakui oleh Tuhan. Dan ini yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis, karena memang dia hidup dan melihat sistem pemerintahan yang benar-benar penuh dengan brutalitas, penuh dengan kekejaman. Tidak ada damai, tantangan yang amat sangat besar, dan itu terus dilakukan sampai Yesus hadir di dunia
Yesus menjalankan tugasnya sampai dia mati di kayu salib. Oleh sistem pemerintahan ini sudah yang membawa manusia membunuh Yesus. Karena itu diingatkan tegas oleh hamba Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kita perhatikan terus dalam ayat-ayat ini sampai ayat yang ke-9. Ada kata-kata kerja yang menarik itu. Sangat bagus sekali kita perhatikan. Coba kita lihat ya, bagaimana diungkapkan dalam ayat 2b sampai ayat 9 ini. Ini benar-benar menyangkut cara hidup lama harus dibarui di masa penantian. Dibutuhkan hidup manusia orang Kristen yang berubah dalam sikap hidupnya yang miring-miring, lekuk-lekuk, tidak rata, tidak sesuai, tidak lurus. Semua harus luruskan sebelum Yesus datang kembali dalam masa Adventus eskatologis. Kalau tidak mau nanti lihat, nanti ada konsekuensinya. Kalau tidak mau bertobat, tidak mau kembali ke Tuhan, nanti bisa lihat. Ada di ayat selanjutnya sebentar. Kata yang disebutkan dalam ayat ini 3, bertobatlah, metanoias. Ini selain disebutkan sebagai change of mind atau perubahan akal, pikiran harus dibaharui, baru bisa ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Saulus bertemu Yesus, pikirannya yang dirubah di depan kota pintu Damsyik. Pikiran membunuh, menghancurkan kekristenan itu dirubah Tuhan. Change of mind, perubahan akal pikirannya, metanoias. Jadi harus ada perubahan dari pikir dulu. Pola pikir dirubah, mindsetnya dirubah, baru ada kehidupan yang berubah dan kehidupan yang baru. Saulus menjadi Paulus, dan itu sangat luar biasa. Itu melalui sebuah pertobatan yang sungguh. Jadi pertobatan bukan hanya di kata-kata. Hari ini saya begini, saya sudah tidak lagi begitu. Besok begitu lagi, bukan. Itu bukan bertobat. Bertobat harus ada perubahan yang drastis 100% dari pola pikir yang dirubah oleh Allah. Tapi juga pengertian yang kedua adalah repentance. Repentance ini artinya sungguh-sungguh tobat, sadar, dan ada penyesalan yang sungguh bahwa perjalanan saya yang bengkok kemarin ini mau diluruskan Tuhan. Saya sudah dengar firman jelas. Saya sudah tidak akan malas-malas lagi melayani Tuhan. Saya sudah tidak malas-malas lagi ibadah. Saya harus aktif dengan Tuhan, rajin berdoa. Yang malas-malas tuh harus cepat kembali ke Tuhan. Kemarin saya punya pikiran ini membuat saya marah orang. Saya harus stop dari marah-marah. Bangun interpersonal relationship, kebersamaan sebagai keluarga, sebagai saudara. Kalau tidak percuma. Tidak ada artinya kita tampil sehebat apapun, tapi Yesus bilang kau masih salah, kau harus berubah. Nah, ini yang sangat bahaya. Kau berubah baru kau kasih bawa orang lain berubah. Mari kita sama-sama jadi saksi. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita di Minggu Adventus. Jadi ada perubahan pola pikir, tapi juga ada rasa tobat penyesalan yang sungguh-sungguh. Repentance. Jadi harus ada penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh dari kata istilah metanoias, dua pengertian itu. Change of mind dan repentance. Jadi dua hal yang penting. Perubahan pola pikir oleh Allah dan kuasa Roh Kudus, dan yang kedua ada rasa tobat dan penyesalan akan hal yang salah. Jangan tinggal di situ terus. Tuhan mau kembali. As tinggal itu didoakan dan as tinggal Tuhan lanjut terus kepada tujuan Allah. Amin ya. Kata ular beludak pada ayat 7 ini benar-benar saya coba menyelidiki bahasa aslinya. Dua kata asli saya coba lihat.
Exitnon itu artinya viper. Viper ini ular bisa yang kecil. Jadi Yohanes Pembaptis sebut orang-orang yang datang saat itu dalam pemberitaannya untuk pertobatan, disebut kamu ini ular-ular bisa kecil, yang dalam bahasa Indonesia disebut ular beludak itu. Jadi memang saya coba menyelidiki, rupanya exitnon ini bahasa Yunaninya itu dalam bahasa Inggris artinya viper. Viper itu ular bisa kecil. Mengapa saya coba renungkan mengapa Yohanes Pembaptis sebut orang-orang yang munafik yang datang ahli Taurat segala macam ini datang ke dia bicara macam-macam, tanya segala macam. Ini disebut dengan ular bisa kecil. Karena ada ular bisa yang besar. Rajanya itulah si iblis. Jadi ini ular-ular bisa kecil ini dalam tindak tanduknya juga membunuh sesamanya, saling menggigit dan membinasakan. Karena ular bisa kalau gigit mati. Sentani bilang kaiforo kalau tidak salah itu, kaiforo kan ular pendek tapi ada kalau dia gigit dokter angkat tangan. Maaf Pak Dokter dan Ibu Dokter, itu ular bisa. Orang Biak dong punya ada dua itu, munikake dengan manggaroyom kalau tidak salah itu bahasa Biaknya itu. Jadi numfer banyak. Ini ipar-ipar numfer orang Biak. Mungkin di Sorong juga ada sebutan ular bisa. Ular berbisa. Artinya apa? Dalam tindak tanduk, tutur kata, sikap bisa mematikan orang lain. Ini maksud daripada kata ular beludak. Kenapa disebutkan ular beludak? Karena kata bisa membunuh orang. Cukup Pak Guru bilang anak bodok mematikan karakter anak. Begitulah kata-kata ini harus dijaga supaya membangun, mengangkat, menyemangati. Bukan memojokkan, menjatuhkan, menghancurkan. Apalagi di medsos hari ini, hancur lebur. Inilah keturunan ular beludak yang harus mendengar firman hari ini dan bertobat. Amin. Amin. Saya selalu bilang kalau kau tunjuk orang lain 3 jari ke kau, hati-hati. Karena kau juga sama manusia berdosa. Biarlah urusan Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan menegur jelas ketegasan bahwa itu salah, jangan dibantah. Karena hamba Tuhan mewakili Allah untuk menyampaikan yang salah harus dirubah, yang tidak benar tetap tidak benar. Itu tugas hamba Tuhan. Karena dia tidak punya kepentingan apapun untuk mendapat amplop atau apapun dari siapapun. Nah, kita berbicara tegas untuk kebenaran supaya Anda bertobat sebagai calon pemimpin maupun yang sedang melaksanakan aktivitas. Untuk apa bertobat? Supaya masuk surga, bukan tinggal dalam dunia yang fana dan nanti dibuang ke dalam api yang tak terpadamkan. Tegas hamba Tuhan kalau berbicara. Khotbah saya minggu lalu di Jemaat GKI Harapan Abipura cukup viral dengan berbagai macam kontradiksi dan segala macam asumsinya. Saya bilang silakan saja, karena kita hamba Tuhan berbicara kebenaran. Kita tidak ada membela kiri kanan. Kita tidak pro paslon-paslon di sini, tidak ada. Kau paslon apakah, kau paslon siapapun, dengar apa kata firman dan apa kata Tuhan. Kalau kau melakukan praktek yang salah, harus ditegur. Itu tidak benar. Kalau hari ini kau melakukan salah, apalagi kau jadi pemimpin besok, kau akan lebih rusak, menghancurkan dunia dan menghancurkan tatanan hidup yang benar. Kau harus ditegur hari ini. Apalagi
biasa-biasa menegur pendeta. Aduh, kasihan. Tom belajar dan tom terus hidup dan pacar besar jadi. Tegur sudah, tidak apa-apa. Saya bilang nanti Tuhan yang hajar kau lagi. Karena saya ini hambanya. Saya tidak pernah berbicara dari diri saya sendiri. Kami copy paste apa maunya Tuhan. Supaya semua umat jangan dibakar sebagai jerami abunya di dalam api yang tak terpadamkan. Tahu itu? Api neraka di air sana. Kita lanjutkan kepada pokok yang berikut. Kita tinggalkan dulu pokok kedua. Dialog yang sangat luar biasa tentang apa arti tindakan iman di masa Adventus oleh orang-orang yang telah dirubah Tuhan. Ini sangat menarik. Kalau sudah berubah, ya, semua orang datang. Ada beberapa contoh, ya, komunitas yang muncul. Pertama, orang banyak. Orang banyak datangnya pada ayat yang ke 10, ya, kita lihat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, ya, kita perhatikan itu. Maaf, ayat 10 sampai dengan ayat 14, ya, kita lihat. Orang banyak datang, tanya, kalau memang harus bertobat, ya, harus seperti apa yang hamba Tuhan Yohanes Pembaptis sampaikan. Apa yang harus membuat? Yesus katakan, maaf, Yohanes Pembaptis katakan jelas. Kalau kau punya baju 2, kau kasih 1 ke kau saudara yang tidak ada baju. Begitu pula makanan, kalau lebih, kau kasih lagi kepada orang yang tetangga kah atau yang masih kurang, yang masih sulit. Ini apa artinya? Ada tindakan iman setelah dirubah Tuhan. Tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk sesama, hidup untuk orang lain. Dan itulah membagi kasih. Diakonia. Saya memberikan apresiasi bagi PW GKI Klasis Jayapura. Ibu Deda, Yonece Ansaka Deda, sebelum berangkat dalam misi check up kesehatan, malam hari saya bersama ibu datang ke rumah, sedang ngepak baju-baju layak pakai untuk diantar ke Sentani, kelas Sentani ke Siba dari Klasis Jayapura. Ini implementasi ayat ini. Mereka berkekurangan, tempuh baju banyak, mari tong kasih. Itu hidup yang benar. Bukan simpan-simpan di lemari, sampai game sudah, masih dipetik atau bakar, bagi sudah. Bagi. Selama masih hidup, bagikanlah kasih. Amin, ya. PW luar biasa. Ini tindakan-tindakan iman yang sangat luar biasa. Saya terharu. Ya, saya terharu melihat itu dan puji Tuhan di Minggu Adventus PW telah mencoba mencuri perhatian Tuhan dengan firman Allah. Bagaimana mereka mengimplementasikan kasih secara nyata. Itu yang Yesus katakan. Kalau kamu punya yang lebih-lebih itu, jangan kamu simpan di rumah, bagi. Ada yang membutuhkan itu, ya. Jangan biarkan mereka dalam kesulitan. Bagikan. Ini penting sekali bagi kita. Lalu yang berikut lagi, pemungut cukai datang. Apa yang kami harus lakukan sebagai pemungut cukai? Dia bilang, jangan berlaku curang, tidak adil. Ayat 12 dan 13 itu, ya. Jangan berlaku curang atau tidak adil kepada sesamamu. Katakanlah sejujurnya, begitu. Hal ini penting sekali, ya. Kalau kita aplikasikan dengan pesta demokrasi pilkada ini, hancur sudah. Mau bicara apa lagi? Ada paslon mau kalah, pakai cara-cara yang kafir. Untuk apa beli suara? 1
tidak lihat, betul, saya ini tidak lihat. Tapi Tuhan lihat. Terus tipu. Kok tipu, kok mau lari kemana? Tidak ada jalan lain selain bertobat. Ini yang saya katakan. Kalau kita calon pemimpin yang membeli suara, berlaku curang hari ini, saudara tidak akan menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Percaya apa yang saya katakan ini. Saudara akan mengumpulkan untuk tutup kembali utang-utangmu hari ini, dan rakyat akan sengsara, dan saudara akan mendapat hukuman lebih berat lagi sampai ke anak cucumu. Catat itu baik-baik. Suara Tuhan seperti itu. Kenapa tidak mau jujur? Yang saya heran lagi, so bagus pelaksanaan, ada PSU apa? Kamu perencana apa? Rencana jahat apa? Stop! Suara rakyat itu adalah suara Tuhan, titik. Jangan coba-coba rekayasa. Siapapun yang ikut dalam barisan ini, saya katakan hari ini, saudara siap menanggung kutukan Tuhan untukmu selama-lamanya. Jangan coba-coba Kristen baru coba-coba main dengan dosa. Ingat, saudara akan berhadapan dengan api yang kekal kalau saudara tidak bertobat. Jangan coba-coba menganulir Tuhan. Tuhan tahu siapa pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Sejak dulu memang demikian. Itu tegas, hari ini pesannya itu. Prajurit-prajurit pun datang. Yohanes Pembaptis bilang, jangan merampas hak orang, jangan peras, cukupkan diri dengan gajimu. Prajurit, halo prajurit, tidak tahu prajurit hari ini siapa ya? Jangan peras, jangan merampas hak-hak orang. Hak suara. Jangan. Kau tidak punya hak. Apalagi firman Tuhan kemarin. Uang menjadi akar raja. Mengatur segala sesuatu dengan uang. Hati-hati. Kita berada di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Adventus eschatologis. Mulai selektif Tuhan mulai melihat siapa yang akan serius untuk ikut sampai ke surga. Ini prajurit berlaku kasar, bertindak kasar, sewenang-wenang. Wah, kalau pengamanan ya pengamanan, jangan intervensi sampai ke dalam-dalam ya. Apalagi mau masuk sampai ke suara-suara lah. Aduh, saudara benar. Maksud apa? Ya, kita berbicara ini terang-terangan saja. Tidak pernah kita bicara yang sembunyi-sembunyi. Karena Tuhan mau yang terang-terang di depan Tuhan yang maha terang. Jadi itu, jangan merampas hak orang, apalagi suara orang. Jangan peras dengan cara-cara yang kotor. Tapi dikatakan cukupkan diri dengan gajimu. Sudah, kalau sudah sampai ke ini, itu sudah. Kau kemampuan, sudah. Itu sudah rakyat bilang, yo kau telah cukup, kau telah sampai. Kau tidak akan terpilih hari ini, yang terpilih dia yang penama suara banyak itu. Terus berlaku curang lagi, stop. Mau kemana? Jangan membawa negeri ini ke dalam duka dan kehancuran. Itu hal yang penting yang kita lihat sampai dengan ayat 14. Yohanes Pembaptis menjawab tegas. Poin keempat, penjelasan jati diri Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan dan juga tentang Tuhan Yesus itu siapa dan Yohanes Pembaptis itu siapa. Ini saya lihat teladan hamba Tuhan yang rendah hati.
Sekalipun dia hebat dipakai Tuhan saatnya, tapi dia bilang, yang datang setelah saya, dia itu lebih hebat dan lebih berkuasa dari saya. Membuka dia tali sepatu saja, saya tidak layak. Membuka tali sepatunya Yesus saja, Yohanes Pembaptis bilang, dia tidak layak membukanya. Rendah hati, sangat luar biasa. Dan ini teladan yang paling baik. Bagaimana saling mengangkat, memberikan porsi secara proporsional kepada seseorang yang punya kelebihan. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Saling menegur, menasihati, menguatkan. Itu yang paling penting. Dan inilah Yohanes Pembaptis. Sangat luar biasa, ayat 15 dan 16 itu Yohanes Pembaptis menjelaskan, saya bukan dia Mesias itu, bukan. Saya ini hanya persiapkan jalan saja. Nanti dia akan datang. Pasti dia akan datang. Dia itu maha kuasa, dia itu juru selamat dunia, dia itu segala-galanya, dan dia paling hebat dari saya. Saya ini tidak ada apa-apanya. Itu kata Yohanes. Dan sangat menarik. Dan ini kita perhatikan sangat luar biasa apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Yohanes Pembaptis. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita hamba-hamba Tuhan hari ini, pendeta, penatua Samas, badan pelayan unsur, ya, semua kita dan umat Allah. Yang kelima, akibat manusia yang tidak mau berubah dan bertobat di masa penantian kudus, ya, yang hidup dengan praktek-praktek tadi di depan itu yang saya sudah jelaskan. Nah, ini mereka akan masuk ke dalam api yang tak terpadamkan. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis tidak sebut neraka, tapi Yohanes Pembaptis sebut api yang tak terpadamkan. Itu dalam kaitan dengan aspek auris dan juga aspek futuris, masa depan. Jadi itu menyangkut kedatangan Tuhan di Adventus eskatologis. Orang-orang yang keras hati, kapak su tersedia di pohon itu, tinggal tumbang dan nanti dibuang ke dalam api. Jerami dan abu pun juga sama, semuanya itu akan dikumpulkan masuk ke dalam Gehenna. Ya, neraka itu Gehenna bahasa Yunaninya. Gehenna artinya tempat sampah. Nah, semua manusia yang tidak berarti, yang tidak mau berubah hidupnya secara total dan menjadi berkat, akan dikumpulkan, dibuang ke dalam api neraka atau tempat sampah, nanti dibakar. Dan itu api kekal yang disebut dengan api neraka. Yohanes Pembaptis sampaikan terang, terserah kamu pilih itu kah tidak kah. Herodes don dengar, Kayafas, Hanas don dengar juga, raja-raja yang ada di saat itu juga, Tiberius, Pilatus pun juga dengar, Herodes, Filipus, semua ada dengar raja-raja saat itu. Tetapi nanti kita lihat tantangannya di pokok yang terakhir pada ayat yang ke-6. Tidak semua yang disampaikan hamba Tuhan itu diterima dan diakui oleh manusia. Saat ini Herodeslah dan Herodias menjadi tantangan di pokok yang ke-6, tantangan misi Allah dalam dunia bagi semua orang yang menantikan kedatangannya, ayat 18 sampai 20. Itu tantangannya ada di situ. Sangat luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat. Ada konsekuensi dalam proses penantian, ada harga yang mahal dalam menyatakan kebenaran. Ada dosa dan kejahatan yang tidak diakui, dan ada penolakan terhadap pemberitaan kebenaran oleh hamba Tuhan. Dan ada pembelaan terhadap kejahatan, membela kejahatan. Sekalipun hamba Tuhan sudah bicara,
tapi semua membela diri dalam kebenarannya sendiri, menentang firman Allah. Itu sikap-sikap yang sudah muncul saat Yohanes Pembaptis sampaikan pun. Yohanes Pembaptis akhirnya siap menerima konsekuensi. Dia harus dipenjarakan dan kepalanya dipenggal sebagai hadiah untuk Herodias. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita lihat kesimpulannya. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita hari ini dari tema kita. Pertama, hamba-hamba Tuhan dipilih Allah, diutus sebagai representasi Allah bagi misi keselamatan Allah untuk dunia ini. Kedua, apa yang dilakukan gereja dan hamba-hamba Tuhan dalam gerejanya adalah amanat Allah yang tidak boleh ditentang oleh siapapun manusia dalam dunia, termasuk pemimpin-pemimpin dunia yang berseberangan konsep dengan Allah. 3. Minggu Adventus menjadi wilayah kerja Allah untuk perubahan-perubahan hidup umatnya, menyambut kedatangannya yang kedua kali. 4. Jika Allah ingin merubah kita hari ini, jangan abaikan kasih-Nya, hiduplah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh agar tidak termasuk pohon yang tidak berbuah baik dan akhirnya ditebang. Setelah itu akan dilemparkan ke dalam api yang tak terbinasakan. Kita sedang berada di Adventus eskatologis. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hidup sesuai firman Allah sekalipun masih dalam dunia yang fana, agar kita tidak menyesal ketika Dia datang kembali. Kita juga termasuk dalam kelompok orang-orang saleh yang disambut ke dalam rumah Bapa yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.